Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua ya. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang medan magnet. Medan magnet, dimana kalau lihat channel Kak Ulfa itu udah pernah kita bahas medan magnet, tapi itu hanya seputar kilasan. Kakak ngajar di Sibolga kemarin ya, di SMA Negeri Plus Sibolga Matauli. Nah, tapi sekarang kita langsung belajar ini tentang medan magnet. Yang belum subscribe silahkan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan untuk notifikasi dari channel Master Rumus Fisika. Oke? Nah, jadi kakak akan buat ini penjelasan tentang medan magnet. Medan magnet itu simbolnya adalah B. Simbolnya adalah B. Waktu SMP kelas 3 juga sudah dipelajari. Di playlist kakak untuk materi kelas 3 SMP juga ada. Nah, kita ambil satu per kata. Medan magnet. Medan itu adalah didefinisikan sebagai area, ya, area, tempat, lokasi, gitu ya. Tempat, lokasi, area itu artinya dari medan. Bukan berarti medan itu Sumatera Utara ya. Medan, tempat. Ya, medan perang berarti tempat perang, area perang. Medan magnet berarti ini adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh magnet. Magnetik. Magnet itu adalah benda yang dapat menarik logam. Itu pelajaran SMP kan, definisi dari magnet. Kalau belum tahu apa definisi dari magnet, coba cek dari materi kakak di playlist kemagnetan materi fisika kelas 9 SMP. Dicek aja ya dek, karena ini kelanjutan dari materi SMP kelas 3. Nah, kita ambil medan magnet. Tadi kakak bilang bahwa medan ini ya, medan itu definisinya adalah daerah ya. Jadi kakak bikin di sini bahwa medan ini definisinya adalah, ada suara bising-bising ya, nggak apa-apa ya dek, karena kita outdoor ini sebenarnya ya. Jadi kakak bikin medan magnet ini adalah daerah. Nah, ini daerah atau lokasi gitu ya. Daerah atau area, daerah yang masih. Atau bahasa lainnya area lah ya, area. Kalau daerah nanti daerah mana kak? Kan gitu, nggak enak ya. Atau kakak bikin di sini area. Area. Oke, kakak tulis di sini medan magnet ini adalah area atau daerah yang masih. Area yang masih. Bisa dibaca tulisan kakak dek? Bisa ya? Yang masih dipengaruhi oleh magnet. Nah, ini. Yang masih dipengaruhi oleh magnet. Ingat, di kelas 12 ini kakak tak menjabarkan lagi magnet itu apa. Karena kita sudah tahu magnet itu adalah suatu benda yang bisa menarik logam. Gitu kan, suatu benda yang bisa menarik logam. Jadi, daerah yang masih dipengaruhi oleh magnet itu definisi dari medan magnet. Nah, medan magnet ini dek, simbolnya adalah B. Simbolnya adalah B, dan satuannya di sini dek adalah Tesla. Ah, ini Tesla. Satuannya adalah Tesla. Jadi, medan magnet ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan dari Inggris yang bernama Hans Christian Ørsted. Ya, pertama sekali diteliti oleh Pak Hans Christian Ørsted. Oke, kakak tuliskan di sini oleh siapa? Oleh Hans Christian Ørsted. Nah, ini Hans Christian ya dek, Christian, iya, Hans Christian Ørsted. Oke, kalau bikin di sini oleh ini dia banjir ya. Oke, oleh Hans Christian Ørsted. Nah, inilah yang pertama sekali mengamati gejala dari medan magnet ya oleh Pak Christian Ørsted di tahun 1820. Di tahun 1820.
Kak, dari mana tuh Pak Christian Ørsted menemukan adanya medan magnet? Jadi beliau ini mengamati tentang jarum kompas, ya. Tentang jarum kompas yang apabila magnetnya dimasukkan, dikeluarkan, dikeluarkan, maka jarum dari si galvanometer di kompasnya, di galvanometernya akan menyimpang. Nah, akan menyimpang. Disitulah diamati bahwa ada medan magnet, dan nanti untuk kedepannya medan magnet ini akan menimbulkan medan listriknya. Itulah yang disebut dengan induksi elektromagnetik. Nah, nanti paduan dari listrik statis yang udah kita pelajari, listrik dinamis, dan sekarang kita masuk ke magnetnya, gitu ya. Jadi kakak tuliskan di sini oleh Pak Hans Christian Ørsted melalui penyimpangan jarum kompas, ya. Nah, dari sini Pak Hans Christian Ørsted melakukan percobaannya hingga ditemukan medan magnet yang simbolnya adalah B, ya. Nah, terus di medan magnet ini ada yang disebut dengan kaedah tangan kanan. Untuk apa? Untuk menentukan arah dari medan magnet, ya. Jadi kakak bikin di sini untuk menentukan arah medan magnet, untuk menentukan arah medan magnet. Untuk menentukan arah medan magnet menggunakan kaedah tangan kanan, ya, menggunakan kaedah tangan kanan. Atau kaedah tangan kanan ini dibuat ini istilahnya adalah kaedah tangan kanan. Katakan apa, Kak? Katakan cinta. Enggak ya, Dek. Kaedah tangan kanan, ya. Kakak tuliskan bahwa ini adalah kaidah. Nah, kaidah tangan kanan. Berarti jangan pernah ganti kaedahnya menjadi kaedah tangan kiri. Jadi nanti arahnya pun harus kita pakai arah tangan kanan. Nah, kayak mana itu, Kak? Di sini di medan magnet ini akan ada arah medan dan arah arus. Karena nanti medan magnet bisa timbul oleh arus listrik. Arus listrik itu akan ada juga medan magnetnya, begitu. Saling keterkaitan mereka. Jadi yang kita tinjau itu adalah arus listriknya dan juga medan magnetnya, I dan B, gitu ya. Nah, itu memenuhi kaedah tangan kanan. Kita gambarkan dulu di sini tangan kanan. Di sini kakak gambarkan jari yang lain, ya. Oke. Nah, ini dia ya. Kita misalkan ini adalah si jempol, ini adalah telunjuk, 2, 3, 4. Nah, cocok ya. Berarti ini adalah tangan kanan. Besar kali ya? Lebih satu, coba. 1, 2, 3, 4. Itu lebih satu. Iya, udah 6 jari itu ya. Kaedah tangan kanan. Oke. Ini untuk apa, Kak? Untuk menentukan arah medan magnet. Arah menentukan medan magnet. Kenapa harus ini duluan, Kak? Ini dulu deh kita pelajari. Baru kita nanti melihat nilainya. Nah, masih konsepnya. Ini apa, Kak? Ini adalah batang besi. Nah, anggaplah ini adalah kawat. Jadi ini digenggam ini besinya. Oke. Nah, untuk posisi ibu jari, ini adalah posisi ibu jari. Menempati apa? Menempati ibu jari. Ibu jari posisinya siapa? Posisinya adalah I. I itu apa? I itu adalah kuat arus listrik. Nah, kuat arus listrik. Oke. Sedangkan dekku yang 4 jari ini posisi siapa? Ini adalah posisi medan magnet. Posisi medan magnet. Nah, jadi gini posisinya. Nah, I-nya ke atas, B-nya masuk kemari. Nah, ini posisinya. Oke. Ini ya, ini I-nya ke atas, ini 4 jarinya. Nah, ke dalam. Kayak gini. Nggak boleh kita ganti menjadi tangan kiri. Kak, tangan kiri aja lah, Kak. Pegal aku. Gini aku buat, Kak. Nggak boleh. Haram, ya. Dilarang gitu ya, Dek. Jadi yang kita pakai adalah kaedah tangan kanan. Untuk I-nya, jempol posisinya adalah ibu jari. 4 jari ini adalah posisinya B. B itu apa, Kak? B itu tadi adalah medan magnet. Ini.
B itu adalah medan magnet. Ya, berarti medan magnet itu simbolnya apa tadi? Simbolnya adalah B. B. Sedangkan kuat arus listrik itu simbolnya adalah I. Apa satuannya? Satuannya adalah ampere. Apa satuan dari medan magnet? Satuannya adalah Tesla. Nah, kayak begini. Bisa dibaca tulisan kakaknya, Dek? Bisa ya? Oke, kita tes ya. Untuk menentukan arahnya. Jadi kalau untuk menentukan arah, misalkan seperti ini. Nanti deh ada suatu kawat. Kawat ini dialiri oleh arus listrik. Nanti pertanyaannya tentukan arah medan magnetnya. Tentukan arah medan magnetnya. Contohnya gimana? Contohnya kakak buat adalah seperti yang digambar di atas. Ini adalah kawat. Apa ini? Kawat. Udah? Kawatnya ini deh menunjukkan arah arus. Menunjukkan arah arus. Nah, inilah dia arusnya. Sebesar I. Berarti dari gambar ini kan arahnya ke atas. Oke. Nah, ternyata ada suatu titik. Ada suatu titik. Ini kita masih bahas titik, berarti partikel masih. Titiknya kakak buat di sini. Nah, titiknya kakak buat di sini. Misalnya adekku, titiknya ini adalah titik P. Titiknya adalah titik P. Jadi kalau kita ambil definisi dari medan magnet tadi adalah area yang masih dipengaruhi oleh magnet. Berarti nanti ini ada I, arus listrik. Di sini ada partikel, maka partikel ini akan terkena arus listrik. Di arus listrik ini ada magnet, maka partikel ini akan kena magnet. Dikatakanlah itu dengan medan magnet. Gitu. Jadi bagaimana ini Kak? Ingat, kaedahnya adalah kaedah tangan ke kanan. Posisikan I-nya di atas. Ini I-nya dekku. Berarti B-nya kemana? Ini partikelnya. Berarti B-nya ini masuk. B-nya ini masuk. Ya, B-nya ini adalah masuk. Nah, kalau misalkan kakak bikin di sini titik yang baru, di sini adalah titik Q. Di situ kan ada P, di sini adalah Q. Titik Q. Jadi ini bagaimana Kak? Perhatikan. Jadi kalau ini adalah titik Q, I-nya kan tetap di atas. Jadi I-nya ini ke atas, Dek, posisikan dia di atas. Sedangkan partikelnya di sini. Ada dua konsep. Kalau yang tadi, Dek, konsep ketukan namanya. I-nya letakkan di sini. Kalau partikelnya itu terketuk atau bunyi, ini partikelnya kan di sini. Bunyi enggak? Bunyi. Maka ini dikatakan dengan masuk. Nah, ini I-nya ke atas, partikelnya kan di sebelah kiri ini. Nggak bisa disentuh kan? Nggak bunyi, maka ini dikatakan dengan keluar. Nah, kalau konsepnya bagaimana, Kak? Jadi arah medan magnet itu ada beberapa pengucapannya. Perhatikan ya. Arah medan magnet. Arah medan magnet. Simbolnya adalah B tadi ya. Arah medan magnet simbolnya adalah B. Yang pertama Deku, ada yang disebut sebagai masuk. Arahnya masuk. Masuk apa? Masuk bidang. Masuk bidang. Oke, satu bahasa. Bahasa yang kedua dia tidak pakai masuk bidang, tapi yang kedua dia bilang itu adalah menjauhi pembaca. Nah, bahasa yang kedua adalah menjauhi pembaca. Nah, ini menjauhi pembaca. Menjauhi pembaca. Nah, bahasa yang ketiga Deku, bahasanya adalah cross. Bahasanya adalah cross. Simbol cross itu seperti ini. Nah, ini. Artinya gimana ya, Kak? Pusing aku, Kak. Lihat Dekku ya, ke depannya. Jadi kalau kita pakai yang pertama, masuk bidang. I-nya ke atas. Di mana letak I? Di ibu jari. Letakkan I-nya ke atas. Cocok. Sedangkan P-nya di sini. Berarti dia ini kan bidang nih. Papan tulis kakak ini adalah bidang. Berarti dia masuk bidang. Itu bahasa yang pertama, masuk bidang. Bahasa yang kedua, menjauhi pembaca. Pembacanya kan penonton, kamu, ya kan Dek? Jadi saat kakak begini, tangan kakak ke atas, 4 jari kakak ke kanan ini, dia masuk kemari itu menjauhi kamu atau menuju kamu? Lihat ya, ini sap I-nya, ini tangan kakak 4 masuk kemari. Menjauhi kamu atau mendekati kamu? Menjauhi kan? Maka namanya di situ adalah menjauhi pembaca. Bahasa ketiga, kalau dia masuk Dekku, itu disebut sebagai cross. Sebagai cross. Jadi kakak tuliskan bahwa B-nya di sini adalah B cross. B-nya adalah B cross. Dan karena dia menjauhi pembaca, Dek, maka di sini nilainya adalah negatif.
negatif. Kakak bikin ya. Di sini adalah nilai negatif. Nah, ini konsep dasar ini. Jarang-jarang yang ditekankan, padahal ini konsep utamanya. Bisa ya? Yang kedua, arah medannya adalah, ini konsep yang pertama. Kan kakak bilang tadi ada dua. Ini konsep yang pertama. Yang kedua, nah itu. Konsep yang kedua gimana kak? Ini ada siki. Ada siki ya. Terus ini kayak mana ke arahnya? Kalau kita tinjau pakai kaidah tangan kanan, letakkan I-nya ke sini. Dek, posisinya boleh ke bawah, boleh ke atas, boleh ke samping ya. Yang penting posisi I itu ada di jari jempol. Dan yang kita pakai adalah tangan kanan. Jangan pernah ganti menjadi tangan kiri. Salah konsepnya. Letakkan I-nya di sini. Ah, cocok kak. Kalau kita pakai ketuk masuk atau keluar gimana kak? Disentuh nggak kinya ini? Enggak disentuh. Ini kan kinya di sini. I-nya kan ke atas. Disentuh nggak? Tidak disentuh. Kalau tidak disentuh berarti keluar bidang. Keluar bidang. Lihat. Yang kedua konsepnya adalah keluar bidang. Keluar bidang. Oke. Nah, kalau dia keluar bidang, menjauhi pembaca tadi konsep yang kedua. Yang kedua itu adalah menuju pembaca. Menuju pembaca. Oke, lalu konsep yang ketiga di sini cross. Di sini dekku yang dipakai adalah dot. Pakai adalah dot. Masih ingat kan cross dan dot itu perkalian di matriks kan? Pelajaran matematika ya dek. Matriks kan? Kalau ada cross berarti pasti ada dot ya. Dot ini deh simbolnya adalah titik dot. Dot itu adalah titik gitu. Kalau di sini positif pasti di sini adalah negatif. Nah, kalau di sini negatif pasti di sini positif. Nah, kayak begitu. Lihat konsepnya ya. Tadi kakak bilang saat kita letakkan I-nya ke atas, maka di situ adalah dot, masuk bidang. Masuk bidang. Menjauhi keluar bidang. Nah, pokoknya tidak disentuh, dia adalah keluar bidang. Kalau kita membuktikan dia keluar bidang bagaimana kak? Gini aja dekku. Ini kalau kakak bikin letaknya kayak gini, masihkah I itu ke atas? Masih. Ini kan I-nya. Ibu jari letaknya di I. Masih cocok ini ke atas? Masih. 4 jarinya kan di sini. Inilah dia arah dari si medan. Nah, perhatikan kalau I-nya di sini, ini B-nya. B-nya ke sini. Berarti B-nya itu ke kamu kan? Kalau B-nya ke kamu, dia menuju pembaca. Berarti ini menuju pembaca. Atau tadi kalau tidak disentuh, gini kan? Ini I-nya di sini, sikinya di sini. Kalau tidak disentuh berarti ini adalah menuju pembaca atau keluar bidang. Karena dia tadi keluar bidang, maka ini adalah si B dot. Bukan bodat ya dek, tapi B dot ya. Ini adalah B dot. Oke, B dot. Dan ini adalah B cross. Seperti itu menentukannya. Sekarang kakak uji ya. Kakak uji satu lagi. Di manalah kakak buat ini? Kakak buat di sini kelihatan? Kelihatan ya dek. Misal nih, kakak buat ada suatu partikel ya. Ini ada suatu kawat. Kawat ini berarus listrik. Kawatnya berarus listrik. Arahnya ke sana dekku, ke kanan. Nah, ini arah I. Ternyata dekku, di sini ada partikel. Partikelnya adalah partikel P. Yang ditanya kemana arah medannya? Nggak usah pusing-pusing. Letakkan aja bahwa jempol ini adalah arus listrik. Ibu jari adalah arus listrik. Sedangkan 4-nya ini adalah arah dari medan. Letakkan. Ini kan dekku, kan ke sana. Letakkan aja ini ke sini. Ini. Berarti ini partikelnya di bawah kan? Disentuh dia nggak? Disentuh. Berarti B-nya ini B apa? B-nya ini adalah B cross. Cross itu masuk bidang atau keluar bidang. Nah, ini ke sana, ini dia bidangnya, masuk bidang. Itu contoh dasarnya. Bisa ya? Satu lagi. Ini kakak buat sap ke arah bawah. Kebalikannya. Ke arah bawah. Partikelnya kakak buat di sini. Partikelnya adalah partikel Q. Arah arusnya adalah ke bawah. Ini kayak mana lagi ini kak? Ku ganti ya kak dari tangan kiri ya kak supaya lebih enak. Salah adikku. Tetap pakai tangan kanan. Jadi bagaimana? Arahkan dia posisinya di kanan. Nah, I-nya kan ke bawah. Tetap aja I-nya ke bawah. Kelihatan kakaknya? Kelihatan. Jadi I-nya ke bawah deh. Kalau misalkan kakak begini masih kelihatan? Oh, tangannya aja kelihatan. Baik, kalau begitu kakak bikin di sini aja. Nah, ini kakak buat. Ini adalah si I. Ini adalah si Q. Ini yang mau kita lihat. Oke, perhatikan.
I-nya ke bawah. Jadi kalau arahnya ke bawah ini nggak apa-apa, ke atas juga nggak apa-apa, ke samping juga nggak apa-apa. Yang salah itu kamu ganti tangannya jadi tangan kiri, itu yang salah. Oke, letakkan. Kalau I-nya ke bawah kan Dek, terus partikelnya kan di sini. Berarti I-nya ke bawah, partikelnya ke ini, di ki. Dia masuk atau keluar? Masuk atau keluar? Masuk. Berarti kalau masuk itu opsinya apa? Masuk bidang itu adalah cross. Jadi ini Dekku, B di ki. B di ki ini adalah B cross. Positif atau negatif? Negatif. Kenapa bisa negatif, Kak? Karena dia menjauhi pembaca. Seperti itu. Nah, Kakak rasa ini konsep pertama untuk medan magnet. Bagi yang belum jelas, coba diulang lagi video kakak ini supaya makin mantap. Dan jangan salah, kalau mau meneruskan materi ini sampai akhir nanti di induksi elektromagnetik, kamu harus benar-benar paham tentang arah medan magnetnya deh ya. Oke, kalau menurut kalian ini adalah channel yang bermanfaat, jangan lupa subscribe supaya kamu dapat notifikasi setiap channel Master Rumus Fisika mengupload video baru. Tapi jangan lupa ya, bunyikan lonceng notifikasinya supaya langsung terhubung. Oke, share video ini dan komen deh kritik yang membangun. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.